Nanti masih berkaitan kanca dengan Nina si Tesial, kemudian masih sedang kerembeng, masih sedang menyusui. Keterangan di ayat sebelumnya bahwa apabila sopo dengan Nina Watesial, terutama sekali setelah bail kubro, wah dek narak kewajibannya untuk berbuat taat terhadap dengan memesinya yang ia. Dengan demikian, kanggo ia untuk menyerahkan kanaknya dengan memesinya ia, li aman kanaknya sendiri. Tentang menyusui ia, milih misalnya dia menyusui kanaknya susun si inana lagu dengan melaku ongkos menyusui, bahkan sampai kepada pakaian pun wajiban aman kanaknya untuk ngarahnya. Berbeda kan cari waktunya si masih dek manusia atau masih talak raji. Di saat nasi sedang nunggu edah talak raji, berarti ia masih tetap berkewajiban untuk menyusui kanaknya atas dasar ketaatan terhadap semama nasinya ia dengan talak raji. Sehingga dia nekanggu gengendeng ongkos. Nah walaupun memang tetap kan berwajiban semama nyangguin ia di waktu nasi talak rajiin, kewajiban semama adalah merupakan hak daripada sinina si sedang talak rajiin. Berarti dia kanggo sinina ni generah anak nele aman kanakmu apabila dia memilih untuk menyusui ia, berarti berdosa dengan ini karena ia masih ikatan hak dan kewajiban. Adapun Allah talak bain kubro, balak tak bain kubro, baik yang sikit terus ketelu talak bain kubro, atau sekaligus telu jadi sekali ucap talak bain kubro, maka enemele amanah meta dengan nina lain isi dan menyusui anaknya. Kalau apabila inana menolak, apabila inan kanaknya menolak dia menyusuinya dengan sebab alasan-alasan memang syar'i dan masuk akal, salah karena sibuk ya, metang rezeki untuk diri mesak karena dinarak nyungguin dia, kadang-kadang endah ina amakna ya nyungguin, maka sibuklah metang aman rezeki, metang diri rezeki. Jangan sempat gendot le balik untuk menyusui kanaknya. Serah terus le amanah lon metang dengan nina lain si gen menyusui kanaknya. Maka dengan sebutan iza salamtum ilal maradi, ay fala junah alaikum iza salamtum ilal maradi ma'ataitum. Artinya lamun tasrah ongkosnya tipak dengan nina sigen menyusui ya, selain daripada inana dengan nina lain lah dan nina ajnabi lain. Nah sebutnya si Syekh Nawawi bahwa walaupun izannya merupakan zarfun lima yastaqbal min zaman khafidun li syartihi mansubun bi jawabihi, ini merupakan syarat untuk boleh menyuruh dengan nina lain menyusui anaknya. Artinya apa? Arak misalnya dengan nina lain, baik dengan nina masih bilang semama ataupun dia bilang semama, milih ia menyusui anaknya tanpa diongkosi. Tanpa diongkosi, bagus. Berarti yang disebut memberikan ongkos ini merupakan syarat. Dia merupakan syarat untuk
untuk kanggone menyuruh dengan nina lain memberikan anaknya nyusu. Sehingga dengan sebab si penting memilih. Nah, lamun memang si ninano adalah menuntut untuk tabeng ongkos, maka aman kanakno atau keluarga daripada aman kanakno wajib memberikan ongkos dengan suatu harapan untuk dengan ninanya tenang ya, reda ya, elas bagus agenda ngebeng kanakno nyusu. Karena apabila den elas merasa terpaksa, merasa tertekan keelasan den arah, ini berpengaruh terhadap perkembangan baik jasmani maupun rohani kanakmu. Dari pembentukan karakter kanak ini akan ditentukan salah satu dengan gizi, energi, nutrisi, vitamin isi tambah di kanaknya. Barang misal dengan nina ini memang si subur, ya sehat, lalu nutrisinya tidak lengkap, gizinya tidak lengkap, vitaminnya tidak lengkap. Berarti kanaknya akan mengkonsumsi air susu isi tidak lengkap, gizi, nutrisi, dan vitamin. Nah, sehingga perkembangan baik secara jasmani maupun rohani akan terganggu. Maka ialah sebabnya apabila dengan nilai menghendaki untuk mendapatkan ongkos dan ongkosnya sendiri akan kembali kepada kanaknya sendiri, wajib bagi dengan roh anak untuk mengusahakan memberikan ongkos kepada dengan ini si menyusuinya. Sedangkan ini ada mesak wajib, apalagi dengan ini lain. Lalu tetap pada sebelum ongkos ini adalah tidak menjadi syarat. Selama dengan ini memilih tanpa ongkos, kenapa tidak? Serahkan walinya. Karena misalnya dengan dasar cinta, dasar pria, dasar hobi umpama. Lebih-lebih apabila dengan ini dia mampu untuk mengadakan makanan-makanan bergizi, makanan-makanan si protein, baik protein nabati maupun hewani, ataupun si bervitamin ataupun si bernutrisi. Ini karena ia mampu. Nah, kemudian timbul permasalahan. Kanaknya lalu dia terserah dengan nina si menyusui ia secara langsung. Secara langsung. Kanaknya tak asuh. Mungkin si papu ngasuh ia, dengan ia papu siwah dia beriang air susu. Lagu arak sopo dengan nina nilai ia baik dengan cara beliin air susunya, berarti harusnya pers dengan tampung si botol. Tampung si botol. Kemudian bilang dulu, berdoa sebotol aqua beri sini nyusu anaknya untuk ukuran sejenis. Doa. Sampai terjadilah penentuan harga. Sebotol sekian ribu, sebotol sekian ribu. Terus. Karena ini kadang-kadang pada dengan nilainya sengaja memang untuk memproduk hasilnya dengan banyak mengkonsumsi makanan minuman isi berprotein, bergizi, karbohidrat segala macam untuk memperbanyak susunya. Kemudian dia sikit dua, aningnya ngelayani untuk kanak-kanak isi dia datang susu indahnya lantaran maksud indahnya terlalu sibuk, beliau-beliau sayang si mana. Ataupun kanak-kanak isi memang lahir daripada wanita-wanita karir. Ada yang si pembantunya. Lalu dia melem ngebeng kanaknya susu kaleng harus asi si asli. Lalu untuk mendapatkan asi aslinya, ini di luar berproduk dengan produk air susu. Nah,
karena ya macam-macam pertimbangan lah, akhirnya terbelianglah Isuzu. Dengan proses pemindahan Isuzu dengan cara tidak langsung, cara manual lalu, maka tetap akan berpengaruh kepada hukum radha'ah. Khamsu radha'atin yuharrimna, 5 kali susuan mengharamkan. Maka untuk menentukan ukuran 1 kali susuannya memang perlu arah fatwa daripada para ulama apabila tetangka entah susu ni ndek langsung lagu mempergunakan alat menggunakan botol dengan ukuran tertentu pira separanan 1 kali susuan. Apakah meraksi terangan piranan sekali susuan sekali besar, ataukah 1 kali susuan adalah sekali mengisap. Jadi para ulama memang menentukan sekali susuan sekali besar. Sekalipun walaupun berulang-ulang mengisap lagu isapan pertama dalam besar, isapan kedua dalam besar, sampai kepada sekian kali isapan dalam besar berparat sekali, sehingga misalnya marah antara ngupi segelas, sekali ngupi segelas, walaupun si segelas itu berulang-ulang minum ada buat si segelas itu. Nah, dalam buat segelas ini berarti sekali ngupi. Boleh jadi mindah malik di tempat lain sekali ngupi. Kemudian buat segelas, atau mungkin dia buat segelas, setengah gelas, lalu 2 kali ngupi. Nah, jadi ukuran daripada sekali susuan harus mengarah ketentuan berdasarkan aturan perusahaan. Ya, caranya apabila bank menyusu dengan cara tidak langsung, lalu dengan mempergunakan ASI suah tertolok di botol kemudian duduk. Nah, ini adalah tentang masalah sopuk karena isi tersiang inana sementara ia dalam keadaan masih butuh susuan. Maka kalau inana menolak anaknya lalu serhang tipa amanah, lalu amanalah si metaannya dengan ini segera menyusui. Kemudian tertimbul kasus kadang-kadang ini mulai kan si beliau yang susu itu adalah dengan siwa beliau keluarga dan orang anak. Lagu ini terjadi keluar biasaan, sopok dedara pun ini beliau asli. Lalu ini menyalahi dari adat lah. Sopok kanak nina berudah beli balik sekali berudah 2 kali head. Beliau adik beri. Kemudian inana mati. Adinanya sangat-sangat butuh ASI. Sementara ia keluarganya dia nara sinina sedang menyusui. Dengan disuruh dengan ina lain pun dia nara. Maka terpaksa ia karena si berudah balik di daerah itu ngabeng adina nyusu. Ini nak boleh ngai susu. Ada termasuk surat keluarga. Karena apa? Proses pembentukan air susu ini kan akan berkaitan dengan kehamilan. Di mana mulai ngidam dengan ina berarti bahwa mulai proses produk daripada ASI. Lalu kalau mulai nuah ngidam, nuah betian berarti dinara di dalam tubuh dengan ina akan produk air susu. Walaupun gizi lengkap, nutrisi, vitamin, kemudian termasuk karbohidrat. Jadi bahan-bahan baku daripada susu serta produk di dalam tubuh. Nah, ini adalah merupakan suatu keluar biasaan, dan menurut beberapa riwayat bahwa Imam Syafi'i pun meneliti tentang bahwa
dengan sindik luah merari dengan ini omari maksudnya di luar tiang ia berdayang asi apabila ada sangat kebutuhan. Wallahu alam berproduk walaupun menurut para medis mengadakan penelitian memang meneliti 1000 negara untuk asinya maka dan ini mau untuk menemukan anak negara berian asi. Nah ini adalah merupakan suatu hal yang luar biasa memang luar daripada kebiasaan. Nah Nabi Isa alaihissalam memang kelahiran kepetianan 4 tahun Siti Maryam, sehingga kelahiran Nabi Isa adalah termasuk luar biasaan dalam produk kehidupan fisik material daripada Siti Maryam pun membentuk sesuatu isi luar biasa, membentuk luar biasa termasuk ia bertian. Bertian berarti asi. Berarti Nabi Isa pun tebing Yesus ini. Ini adalah pengembangan penelitian daripada para ulama tafsir dalam memaknai antas tarji'u auladakum. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang dimatikan dari kalian, orang-orang yang dimatikan dari kalian, wa yadharuna azwajan, dan mereka meninggalkan para istri-istri. Dari kalimat azwajan merupakan jamak tasghir daripada zauj. Zauj di dalam Al-Quran termasuk mustarak lafzi. Ini berarti dengan mama yang senina zauj. Ini berarti dengan nina yang semama zauj tanpa menaruhkan tak marbutah. Nah, tahu harus kepastian adalah dengan lamuna semama ndik tul antak marbutah, kemudian lamun senina tul antak marbutah adalah lepiraid. Lepiraid itu perbedaan secara lafzi. Dalam Al-Quran ya, uskun anta wa zawjukal jannah. Uskun anta wa zawjukal jannah. Ndekna uskun anta wa zawjatuka al jannah. Tadi wa zawjuka. Zawju ini kan masuk belum. Tetap mengandung arti istri. Anta wa zawjukal jannah. Wa yadharuna, dan mereka pada meninggalkan azwajan para istri-istri. Yatarabbasna, hendaklah mereka itu menunggu bi anfusihinna, dengan diri mereka arba'ata ashhurin wa asra, yaitu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ay walladzina tuqbadu arwahuhum birijalikum, dan para lelaki yang dicabut nyawa-nyawa mereka dari kaum lelaki kalian, wa yatrukuna azwajan, dan mereka meninggalkan para istri, mereka meninggalkan istri, yang tazirna, maka para istri itu menunggu ba'dahu, setelah mereka diampusihinna dengan diri mereka, fil iddati, pada iddah itu arba'ata ashhurin wa asrata ayyamin, yaitu 4 bulan dan 10 hari. Wahyal iddatu sababuhal wafatu, yaitu adalah wahil iddatu, dan ini iddah sebab kematian. Indal aktsari, di sisi kebanyakan para ulama fikih, la al ilmu bil wafati, bukan suatu pengetahuan tentang wafat. Kama qala bihi ba'dhum, sebagaimana telah mengatakan dengan oleh sebagian mereka. Falau in qadatil muddatu, maka jikalau sudah selesai masa, al aktaru, atau lebih daripada 10 bulan 10 hari itu, thumma balagal mar'atu, kemudian barulah balik perempuan itu, artinya lewat bulan merari masih beri varian, dia balik umur 5 tahun, umur 4 tahun. Nah, setelahnya
liwat 4 bulan 10 jelo, ya tak balik. Kalau balik. Thumma balagal mar'atu khabara wafati zawjiha. Atau maksud dengan baliknya adalah sampai thumma balagal mar'ata khabaru wafati zawjiha. Al mar'ata merupakan maf'ul muqaddam daripada balag. Thumma balagal mar'ata khabaru wafati zawjiha. Kemudian sampailah kepada perempuan itu tentang kematian daripada suaminya. Wajaba ayya'tadda bima inqadha, maka wajiblah bahwa dia beredah dengan apa yang telah selesai. Wa dalilu ala dzalika, yang menjadi dalil atas demikian itu annas sagirata, bahwasanya anak perempuan yang masih kecil, allati la ilma laha, yaitu yang perempuan yang tidak ada pengetahuan baginya. Dia tidak tahu karena masih beri kan. Masih beri umurnya bawah 9 tahun. 6 tahun misalnya temrari pada Aisyah. 9 tahun baru mulai tinduk ke Rasulullah SAW. 9 tahun. Kanak-kanak ini adalah dia tidak tahu. Dia tidak tahu lah. Kanak masih beri. Sok temrari doa. Nah ya lal ilmu bil wafati, yaitu bukan tentang pengetahuan tentang kematian. Nah sehingga ternyata pirang tahu semamana mati dan pirang terbada tentang edahna waktu itu. Tentu sih jadi patokan adalah pengetahuan daripada si masih hidup. Lagu ini kadang-kadang memang sebagian daripada kaum muslimin tidak tahu sama sekali tentang pengedahan dengan Nina Siwat ini, karena dia dengar pengajian di luar tempat selesai. Jadi karena kuri allati la ilmalah, yang tidak ada pengetahuan tentang itu, tidak ada pengetahuan baginya, yakti pingkidai iddatiha, maka cukuplah pada soal habis iddahnya itu inqida'u hadhil muddah, yaitu habisnya masa ini, yaitu 4 bulan 10 hari tersebut. Karena itu langsung dia tahu. Nah setelah dia tahu, terbadalah sedang toaknya, apa kasih mentoaknya, bahwa kamu 4 bulan 10 jelo mati semama berarti wabue edah dia. Pas 4 bulan 10 julu. Adapun lamun sebelumnya ini tersebut atau lebih daripada 4 bulan 10 julu untuk ihtiyat. Ihtiyat mengetahui tentang kematian dan kematian semama. Sang dari waktu nu atau mati. Sang kemudian dengan waktu nu. Sehingga ihtiyatlah untuk meyakini 4 bulan 10 julu. Maka terombok ya dengan 4 bulan 10 jelo. Ini 4 bulan 15 jelo atau 4 bulan 17 jelo. Lalu tetap untuk meyakini 4 bulan 10 jelo. Karena itu masih disebut si Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah daripada 4 bulan 10 jelo, jadi patokan adalah kebanyakan daripada dengan nina, baik masih bajang, produktif ataupun suah. Sinuliasi, menepus, usia lanjut jerak na bekangan lalu di semama na lamun 4 bulan 10 jelo. Nah, jerak bekangan lalu. Walaupun dengan nina si masih produktif, artinya masih usia head, tetap 4 bulan 10 jelo. Nah berbeda kan dia lamun hamil. Misalnya hamil sebulan, ia tak meninggal dunia semamanya. Boleh jadi karena si target kok tiba-tiba terbadak ia meninggal mendadak tanpa kecelakaan, tanpa sakit, atau kecelakaan terjauh di rumah sakit, meninggal terbadak ia sedina sebagian sebulan karena target dan langsung nganak. Itu edan. Lamun wadul hamli jadi edah.
Nah, kemudian tetap jadi patokan 4 bulan 10 jelo, walaupun dengan nina isi head ataupun dengan nina sidina head. Sedangkan lamun si betiano tetap wad ayyadana hamlahunna, apakah ne tertunggu apabila si termasuk salah sopo hikmah 4 bulan 10 jelo adalah andina bau redam perasaan na bekagan lalu ismaman sembilinnya dulu andin tutu edan karena mana sebelum apabila dia menua nganak langsung tutu edan kan secara kejiwaan bahwa si nganaknya ia memiliki kesamaan Pancasila normal dengan anak dia sedang dia dalam si kejiwaan bahwa ia memiliki masih perasaan paling tidak 4 bulan 10 jelo adiknya jerak bekalan lalu terhadap semamanya. Dakat dengan karena iwah arah ukuran ialah ayyadana hamlahunna, bahwa mereka itu melahirkan maksudnya menghantarkan kehamilannya. Jadi baik isi tersiang dalam keadaan hidup ataupun tersiang karena kematian, tetap yana wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahunna. Dengan nina si betian, si jari ukuran edahna adalah menghantarkan kehamilan. Misalnya mulai si biasa sampai sekian kali dengan anak pas siwak bulan doang. Cukup siwak bulan nganak sampai 3 kali 4 kali dengan anak pas siwak bulan doang. Lalu angin ini kan meninggal dunia semama. Kemudian belum pertama liburan ke siwa, nikmat pas siwa bulan. Lalu belum pertama liburan ke siwa, tiana tidak mati semama. Terus antiknya suruh dokter ngombe, suruhnya dokter untuk menahannya kanaknya. Dan subur dulu sampai 2 bulan, alur wah. Apa gandongnya sampai 4 bulan 5 bulan. Karena masa terpanjang kehamilan adalah 4 tahun. Jadi mulai liwatan dari 5 bulan misalnya kematian semamanya, dan kematian semamanya liwat 5 bulan lima. Baru sini rekayasa si dokter. Liwat berarti bulan si keempat olas tak melahirkan anakmu. Meliwati 20 jelo dengan iddah dengan isi dilebetian. Sudah 4 bulan 10 jelo kan. Jadi karena ia terlewatin jadi 4-5 bulan berarti liwat jadi sebuah 4 bulan 10 jelo lebih 20 jelo. Lebih 20 jelo. Nah, dalam keadaan betian isi lebih waktu jadi 15 bulan 14 bulan betian 14 bulan betian seharusnya harus nelahir begitu cukup 1 bulan langsung melahirkan habis edah. Lagu ini sengaja tahan jadi 14 bulan. Nah, apakah dalam suasana isi rekayasa sampai betian 14 bulan berarti melebihi 20 jelo daripada edah normal dengan sini betian, apakah itu pandang bulan atau melahirkan wadul hamlin. Jadi ini doang rekayasa marah sebelum karena kecanggihan alat daripada kedokteran. Nah, lalu si jadi edahnya adalah karena dia rekayasa bulan jadi edah 4 bulan 10 jelo dia tunggu melahirkannya karena seharusnya lamun normal kelahiran begitu cukup 9 bulan langsung melahirkan. Nah, ini berarti telur taswir masalahnya. Pertama, apakah gena tracking wadul hamli nasi normal malah si terjadi sampai 4 kali melahirkan 2 bulan pas doang, 2 bulan pas doang. Atau si kedua adalah
si terpandang adalah iddah bulanan 4 bulan 10 jelo, atau melahirkan, si ketelah melahirkan dengan rekayasa adalah setelah melahirkan liwat daripada masa 4 bulan 10 jelo. Jadi 20 jelo liwat. 20 jelo liwat. Maka si terpandang adalah si tengah-tengah, si nomor 2 itu adalah si terpandang adalah 4 bulan 10 jelo ni. Ndik na terbaik masa melahirkan isi siwak bulan marantan si biasa 3 kali atau 4 kali melahirkan sebelum itu, atau ndik terpandang melahirkannya setelah lebih daripada 4 bulan 10 jelo. Inilah ya jalan tengahnya bila terjadi rekayasa. Karena mana seburuk mungkin dari segi psikologisnya kan, dengan nina semacam ini akan tetap makanan kepada semama terus kalau semama. Nah, berbeda apabila terjadi sebaliknya. Daripada larut dalam duka nganang semama isinya mungkin tulak malik karena ia mati, maka kadang-kadang si sebenarnya harus normal melahirkan. Apabila lepas sebuah bulan baru mati doang semama dan jendeng dokter sebulan dengan proses sesar. Tutup masih edan. Tutup edan karena termasuk walaupun rekayasa malah sebelum. Karena apa? Tujuannya untuk tetap jelap mau melari. Kan ini dan sesar subur karena bebas. Kemudian malik dokter suruhnya nggak ngerak sampai sumber darah dan sampai sumber nipas. Nipasnya kan selazah. Cara nipas itu darah isi ngiri kanan. Walaupun ada selazah 7 hari. Rekayasa tujuannya nanti mau pengantinan langsung. Nanti ini penjelap jarak ingat semama bilin ini. Jadi kecanggihan alat medis angin ini adalah banyak menimbulkan permasalahan hukum dan secara garis besar memiliki gambaran daripada para alim ulama, karena para alim ulama tidak sekedar kadang-kadang berijtihad secara pikiran orang. Pikirannya kan oleh otak, tahu mudrikah oleh otak. Lalu banyak yang menggunakan qalb, hati nurani, jantung digunakan untuk menemukan. Karena apa? Boleh jadi menurut pikiran, teori gini menurut pikiran, lalu disesuaikan ke hati. Maha kapikal bika bahwa haramun. Apa sih menimbulkan keraguan dalam hati itu? Termasuk dia haram. Al haramu maha kapikal bika. Si aran haram itu adalah isi menimbulkan keraguan di dalam hati. Jadi banyak memang pembahasan si para ulama tafsir terutama sekali tentang ajalahunna arba'ata asyhurin wa asra. Yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin wa asra. Fa idza balaghna ajalahunna, maka apabila mereka telah sampai kepada iddahnya, angkadat iddatuhunna, habis iddah mereka, fala junah alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian, ya aulia al-mayit, wahai para keluarga daripada mayit. Aulia ini pada dasar adalah ya aman mayit, papu mayit. Lalu ada secara luas adalah keluarga mayit. Pi tarkihinna, pada meninggalkan mereka, bima fa'alna bi anfusihinna, pada apa yang mereka lakukan pada diri mereka. Jadi kan lamun selama 4 bulan 10 jelo adalah masa edat sinet parang. Masa edat lo dengan ini kanggo berhias, dengan kanggo kubur begincu, dengan kanggo ngadu perion, ngadu kalong, apalagi sampai rebonding misalnya. Kalian masa edat. Masa edatnya lah masa berkabung. Masa berkabung. Dan lo udah parani tergejor sih. Keluarga semua masih bertolak lah. Ini wah dengan dina genit. Baru mati semama langsung di pasalon untuk rebonding bulu. Deh darah lalu ilah jadi dengan nina. Beli yang nggak pikiran sekedip. Jadi kadang-kadang ada dari sebaliknya. Yang tidak wajib edat. Minat tazayyun daripada berhias. Kalau sudah habisnya silahkan. Kalau uang kamu wabirihi dan yang lain daripada tazayyun min kulli ma harima alaihinna,
daripada apa yang diharamkan atas mereka di zamanil iddah, pada masa iddah, diajli wujubil ihdad, karena wajib ihdad. Dari mana dulu ada ihdad adalah haram berhias dengan ini selama masih dalam iddah terutama sekali adalah wafat. Bil ma'ruf, dengan baik, ay bima yasunu aklan, dengan apa yang dianggap bagus menurut akal, wasyara'an, dan menurut syara. Artinya menurut kebiasaan bagus, menurut syara pun bagus. Tidak belum sampai berlebihan. Mungkin berlebihan, dia menemati semamaan tutup edah 4 bulan 10 jeluk. Wah, biasanya berjilbab, biasanya bergaduh cadar, buka cadar, bahkan dia buka cadar doang, singlet, gaduh nanti gaduh selapur, tinggal ini gubuk. Nah, berarti bil syar'i dia ma'ruf, jahat dia kagum. Jadi tetap bil ma'ruf, karena bagaimanapun dengan mama simbilinnya sebagai semamanya tetap akan menyaksikan keadaan daripada seninanya. In ahsantum asrartum wa in asatum asatum. Jadi lamun dengan keluarga lah pada umum berbuat bagus, maka dengan si meninggal dunia no jadi senang. Nah ini nanti di dalam ulama-ulama Syafi'iyah, zikir, lamun-lain kadang-kadang sampai 3 bulan baca Al-Quran bilang kelam, baca Quran bilang kelam, karena dalam rangka untuk menyenangkan dengan suami meninggal dunia ini dengan perbuatan bagus dia. Sebaliknya, lamun dia berbuat bagus, dia berbuat bagus nih, dia berbuat bagus, dia berbuat lengi. Berbuat bagus dia, berbuat lengi dia, marah dengan misalnya terzikiran dia, terkenok-kenaan dia, terzikahan dia. Pokoknya dia mana mati, tutup pintu, padamkan lampu, tidak ada apa-apa, maka tetap si meninggal dunia merasa sangat sedih, merasa sangat berduka, ya lalu nasib deh. Ipada angin temara Ambon jadi dia mental minar apa-apa. Nah, jadi ulama-ulama Syafi'iyah justru sangat-sangat menginginkan merantan silakuan Rasulullah timpal para sahabat. Dia waktu dia meninggal keluarga-keluarganya selalu meyakini bahwa keluarga yang meninggal akan memiliki kesenangan apabila keluarga masih hidup melakukan perbuatan yang bagus. Lalu apabila kebagusan dinegawi, sekalipun dinegawi kejahatan, lalu ayam melempem di dalam aktivitas, maka akan sangat-sangat sedih dengan suami meninggal dunia. Sehingga Rasulullah SAW memperlakukan keluarganya, melakukan para sahabat-sahabatnya dengan perlakuan bahasa terhadap keluarga Ja'far, isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Pada pinaan keluarga Ja'far makanan, mereka min itlaqi makanan wa iradati ma yakunu. Pinaan makanan ini kan merupakan proses. Makanan untuk apa? Untuk dimakan. Saya ingin makannya dia untuk keluarga Ja'far doang. Lalu undang sahabat-sahabat Ja'far, tangga-tangga Ja'far dan makan sebagai bentuk apa? Bentuk daripada menyenangkan keluarga si meninggal. Karena Rasul sendiri membahas tasaddaku limautakum walau bikitrati ma'in fa illam takdiru fabi ayatin min ayatillah wa illam takdiru fabi zikrillah wa illam takdiru fabil istighfari. Pada bersedekahlah dengan niat keluarga desa meninggal walaupun hanya dengan sengempet air, bahasa Rasulullah, sengempet air. Lamun dengan sengempet air dia mampu cobaan bacaan sopo ayat Al-Quran. Lamun bacaan sopo ayat Al-Quran dia mampu coba zikrillah isi. Lamun zikrillah doang dia tahu maka istighfar. Ini kan ya ampun. Ya macam Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Untuk menyenangkan. Dan banyak kisah-kisah nyata isi kisahan si para alim ulama tentang bahwa dengan meninggal dunia akan senang apabila keluarganya berbuat bagus,
baik berbuat bagus dalam bentuk kalimat thayyibah ataupun infak, zakat dan sedekah ataupun perbuatan-perbuatan bagus lainnya, sampai-sampai misalnya sopok keluarga si masih hidup dia mampu bersedekah, dia mampu baca ayat Al-Quran, dia mampu berzikir, dia mampu beristighfar. Apa kemampuannya? Ngerampas sesengit silengan dengan liwat ketuk-ketik. Ya, kemampuan akan membuat keluarganya menjadi senang, Mas. Atau misalnya orang sebelum ini daripada yang kepeng sila berwah lagu dia yang motor ataupun sepeda sila ngojek lewat pun si ngojek itu dia nambah ongkos dengan si ojeknya niatan untuk dengan keluarga si meninggal dunia. Ya, cara berbuat bagus akan menyenangkan keluarga si meninggal dunia. Maka ia andainya semina isi masih dalam keadaan menunggu edah, dia ada gangguan untuk berhias, karena berhias ini akan menimbulkan fitnah sendikman waktu nanti gangguan si Allah Subhanahu wa taala ya para edah. Tujuannya untuk apa? Tidak sampai menimbulkan fitnah di kalangan keluarga. Namun pada keluarga kan gibah terhadap menantu Mesa, ipar terhadap iparnya misalnya, terhadap iparnya baik adik maupun kakak, kan mengakibatkan keluarga si meninggal dunia itu akan terpengaruh, merasa tersakiti. Ya, artinya disuruh edat, artinya pada barang-barang berkabung lah, nasib penanggungan seperasaan. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala yahsinu aqlan wa syar'an wa qila al-mukhatabu bihadzal khitab jami'ul muslimin. Dan dikatakan bahwa yang dikhitab dengan khitab ini adalah semua kaum muslimin. Ndekna keluar dengan dinasi sedang edat itu atau keluarga daripada dia si meninggal dunia itu lalu selaku muslimin muslimat. Wadhalika dan itu li'annahunna, karena bahwasanya mereka itu perempuan-perempuan yang tinggalkan oleh suaminya, intazawwajna fi muddatil iddah, jika mereka itu nikah pada saat masa iddah, wajaba ala kulli wahidin minhun mana'uhunna, maka wajib atas setiap orang daripada muslimin mencegahnya andalika daripada nikah pada saat iddah itu. Qadira alal mar'i, jika dia mampu untuk mencegahnya. Fa in ajaza, maka jikalau dia tidak mampu mencegahnya, misalnya sinyalnya keras, bermacam-macam alasan untuk pembenaran dirinya, sehingga memaksakan diri, pokoknya kemari doang, wajaba alaihi ayyasta'ina bisultan, wajib atas setiap orang daripada keluarga itu minta tolong kepada pemerintah, pada pemerintah untuk mencegah. Laporan di polisi lalu mencegahnya. Misalnya bau sini soal polisi, bukan polisi, tidak pati dah keluarga sini, blok-blok ni bodoh-bodoh ni, dengan miskin dia tidak apa-apa ni, beng terus kepeng polisi, burung kan, karena bau sini soal polisi berarti dia tidak mampu keluarga untuk mencegahnya. Nah, tetap memaksakan diri untuk meraih bahwa keluarga bebas ya daripada dosa, bebas ya daripada, atau misalnya keluarga yang mampu membimbing selainan, mampu untuk mencegahnya dengan melakukan perbuatan-perbuatan sibuk mencegah, wajib hukum mencegah. Karena apa? Dan sampai terjerumus berbuat zina. Nah, ya tidak perlu misalnya dia mampu secara fisik untuk mencegahnya, benglah penjelasan, nanti dia bersabar, lo sampai dia sadar. Tunggu diri, lamun memang jodoh, begnaninya, hampir sadar. Wallahu bima ta'maluna, dan Allah dengan apa yang kalian lakukan itu minal khairi wa syarri, daripada kebagusan dan kejahatan, khabirun, mengetahui secara teliti, secara detail. Allah Ta'ala dan khabir, mengetahui secara detail berdasarkan informasi, berdasarkan observasi, baik observasi langsung maupun observasi tidak langsung, dan khabir. Fayujadikum alaihi, maka Allah memberikan balasan kepada kalian. Artinya karena Allah mahawikan sampai sekecil-kecilnya,
Allah pun maha kuasa untuk memberikan balasan sesuai kekecilan sesuatu yang mendapatkan balasan. Lamun boleh ya boleh balasan, lamun boleh ya boleh. Wala junaha alaikum, dan tak ada dosa atas kalian wahai para kaum mukminin, maksudnya para lelaki, ima arabtum bihi min khitbatin nisa, pada apa yang kalian sindir dengannya daripada meminang akan perempuan-perempuan yang sedang menunggu iddah daripada suami yang meninggal, au aknantum, atau apa yang kalian sembunyikan di anfusikum, dalam diri kalian, karena memang naluri kemanusiaan baik Nina maupun Mama banyak mencintai akan sasaran yang terlarang. Artinya adalah mencintai senina dengan, mencintai anak dengan, mencintai dengan si sedang beredah. Ini timbul perasaan-perasaan semacam ini kan. Nah ini berarti adalah perasaan cinta yang tersembunyi. Jenara nauiyah, nau diri biasa di Allah Ta'ala nauiyah. Kadang-kadang waktu tempat sepi, dia tak bayangan sampai parang dengan joga. Kedik-kedik riri, kedik-kedik riri. Setelah sedikit-sedikit kubina tu riri mesak-mesak dengan joga. Nah ini joga Allah sebenarnya. Temukan al-junun punun. Bahwa gila itu banyak macamnya. Boleh jadi para sebelum joga dia adalah ia menyimpan perasaan sangat cinta disebut dengan nasi terlarang ia cintai. Adalah bima aknantum bi anfusikum, dalam hati kalian. Ay wala haraja alaikum bima talabtumun nikaha, tidak ada dosa atas kalian pada apa yang kalian minta nikah. Minan nisa, daripada perempuan al-muqtaddati lil wafat, yang sedang menunggu iddah dalam wafat. Jadi maksudnya secara nyebut-nyebut dan berperasaan, di dalam perasaannya sangat berkeinginan untuk menikahi dia ini. Sebab apa? Banyak kemungkinan dengan terbuka misalnya pasti tak tertolak karena dia selepal kerja sini dan selepal. Atau banyak hal lah pasti tak tertolak, akhirnya ya sekarang cinta teduh, cinta bisu, dan Allah tahu si saya ya doang nak dimbesa timpan Allah Subhanahu Wa Taala. Lil wafati aw walid talaqi, atau dengan talak 3 bain kubro, baik bain kubro terucap sekali ataupun balik bain kubro isi berlapis-lapis, siang rujuk, siang rujuk, siang. Nah ini bain kubro sih cara berurut-urutan, atau sekali ucap talak telur. Ya sih banyak berlaku mungkin ini tracking bahwa 3 diucapkan sekali jatuh seki. Pendapat Ibnu Taimiyah ni, saya berpendapat ini. Kemudian nanti Ibnu Taimiyah karena ia lain sina arti yang ucapan daripada Umar bin Khattab. Di zaman Rasulullah siang telak telunu terucapan sekali jatuh telu. Di zaman Abu Bakar Siddiq siang telak teluna terucapan sekali jatuh telu. Lalu Umar bin Khattab mengatakan makan nak terburu-buru, padahal siang lu dia bau serta andeh-andehan. Maka Umar bin Khattab menginginkan enggak, siang telak telu ucapan sekaligus jatuh telu dan arah dengan terujuk malik, terlalu sadis. Nah ia paham ini si Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Umar bin Khattab mempertegas bahwa siang telak telu ucapan sekali itu adalah jatuh sekik si lebaran. Ibnu Taimiyah akhirnya disubur salam panjang lebar tersebut, dan si Busul Balak salam nama pindah tulis deh buku bahasa Sasak merili benang kerukut tunar panjang lebar cara keterangan bahasa Sasak. Jadi hanya Ibnu Taimiyah daripada ulama salaf kepada utama kadimin yang menyebabkan ia masih sebut dalam suku salam menyebabkan ia tekaniaya Ibnu Taimiyah karena malah sebelum sini memahami, apalagi kembalian tipe Rukanah
si demene siang senina terus disuruh nulakannya pada luat lah terus. Kata-kata nulakan ini kan nulakannya untuk nunggu edah, tidak berarti tulakan untuk jadi sinak malik. Kadang-kadang ya pahamin secara zahir. Nah iya, akhirnya banyak sedina-dina terus sama sekali. Marah diri nak sekali siang. Kan kali ucapan. Ya ni Adi Hidayat ni. Ya ni Abdul Samad ni. Bahkan diikuti Maulana Syekh. Maka diikuti Tuan Guru Ibrahim, maka diikuti Saleh Hambali, maka diikuti Tuan Guru Rais, maka diikuti Tuan Guru Umar, ulama-ulama Lombok selain-lainnya. Ini sebelum berkejemuk karena pintar pidato doang di YouTube, ulama YouTube no banyak ikuti. Nah iya, untuk mempertahankan ijtihad daripada ulama salafus saleh itu, kadang-kadang iya si telawan adalah Adi Hidayat dari ayat menghafal Al-Quran sampai tahu lagu itu pokok boleh dia tahu dapat menghafal Al-Quran. Abdul Samad itu pengikutnya, kan tahu minat kerajaan. Ulama-ulama YouTube-nya banyak. Jadi alasan untuk menentang keputusan daripada ulama salafus saleh. Bahkan kompilasi hukum Islam dia masih ikutin beritanya. Dia ikutin. Akhirnya banyak. Dina tu majelis memberontak lama. Bersiang telah telu lewat